Al-Faqra. Syaitan menjanjikan manusia akan fakir, akan hancur, akan binasa di hari-harinya itu terus. Setiap hari, dari zaman dulu kita lihat, yang tinggal di dunia ini pasti akan mengatakan tahun depan ekonomi kita akan hancur. Oh, tambah hancur ekonomi kita. Kita tidak makan. Dari tahu dulu, dari dulu sampai sekarang. Terus sampai ada yang ketakutan, ada yang kebingungan, ada yang begini. Waspada boleh, tapi takut namanya. Tidak ada hamba-hamba Allah ini yang sudah kenal sama Allah, mereka takut sama hidup ini. Tidak ada lagi sudah. Cerita takut itu bukan cerita hambanya Allah. Karena tahu yang punya dunia dan jagat raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ini lagi mau menguji manusia yang mana? Manusia yang pintar berbuat baik. Mana manusia yang pintar berbuat baik? Bukan banyaknya amalan kita, enggak. Allah tidak melihat banyaknya. Allah mau lihat siapa yang paling bagus amalannya, bukan banyak. Banyak beramal tapi tidak bagus, tidak ada manfaat. Oh, baca selawatnya 100.000 kali tapi tidak khusyuk. Ada orang bacaannya 1 kali, itulah dikatakan bacaan orang yang kenal sama Allah 1 kali itu diletakkan dalam 1 timbangan. Dan ada orang yang bacaannya banyak, 1 dunia dikumpulkan orang-orang seperti ini, dan amalannya diletakkan di dalam 1 timbangan. Beratan 1 orang ini tadi, 1 kali dia baca, tapi bacaannya karena dengan bacaan orang yang kenal sama Allah. Karena Allah tidak melihat banyak, Allah melihat baiknya, sempurna amal tersebut. Sedikit tapi sempurna. Itu mengalahkan banyak tapi tidak sempurna. Maka Allah tekankan untuk berbuat baiklah kalian dengan sempurna. Banyak bagus tapi harus sempurna. Jangan banyak saja tapi tidak sempurna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada memberikan 1 amalan sedikit, kita ngamalkannya, tapi pahalanya mengalahkan amalan yang banyak. Amalan qalbiyah, amalan hati. Dia ibadah, tapi ibadahnya di hati. Ada ibadah di mana? Di gerakan. Ada ibadah di bacaan. Ini ibadahnya di hati. Semua yang kita lakukan itu baru bacaan supaya masuk ke hati semua. Karena mulut ini pintu untuk masuk ke hati tersebut. Kalau dibacakan bacaan, mulut kita keluar yang baik terus, akhirnya hati menjadi ini baik. Orang dulu menggerakkan lidahnya supaya hati menjadi baik. Kalau baik ini hati, maka akan baik semua amalannya. Dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan mendapatkan kesuksesan orang-orang yang membersihkan hati. Perhatian dia sama hatinya. Dibersihkan dalam hidup di dunia yang ujian ini. Kehidupan dunia yang sementara yang kita lewati bersama-sama, merantau kita bareng-bareng di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lagi melihat hati kita semuanya. Orang banyak memikirkan ini dan itu, ternyata sia-sia belaka jikalau hati manusia tersebut tidak bagus. Tapi ada orang tidak punya apa-apa tapi hatinya bagus, ada iman di dalam hatinya. Di dalam hatinya ada iman,
Di dalam hatinya ada Allah, di dalam hatinya ada Nabi Muhammad. Bukan waspada ini takut tidak, ada Allah, sudah yakin. Ketika dia mikirkan bala, rezeki, mau jodoh, sudah ada Allah di situ menjawab semua yang dia pikirkan itu. Ketika dia mencari pertolongan, tidak asing lagi, dia sudah tahu benar yang menolong dia Allah. Dia sudah tidak asing lagi. Ketika dia mikirkan hidup, dia tidak bertanya-tanya lagi bagaimana dan siapa yang menolongku. Langsung dia tahu Sayyidul Wujud Nabi Muhammad yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Dialah penyelamat hidup. Tidak asing lagi sudah. Setiap ada kejadian, setiap ada kerisauan, setiap ada kebingungan, jawaban sudah muncul di hatinya. Karena di hatinya bersih, tidak ada kotoran. Tidak ada yang masuk dari kotoran-kotoran yang tidak baik. Jadi kalau ada kotoran dibuang, tidak ada manfaatnya. Akan membuat kita risau dan bingung saja. Akhirnya kita hidup seperti tidak punya Tuhan. Orang hidup tidak bertuhan, bagaimana ini hidup? Kehidupan ini butuh bertuhan, baru kita benar hidup kita. Kalau hidup kita apa? Saya hidup berpikir terus, ya Allah. Sampai di mana pikiran kita ini bisa? Tidak bisa. Tapi ini masalah kalau tidak dipikirkan, ya jalani. Difikirkan secukupnya, bukan untuk kita ditakut-takuti terus dengan masalah dan hidup ini. Nah hadirin, bulan Ramadan ini bulan yang berkeramat. Sampai Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mendidik nafsu kita, diri kita, jiwa kita, hati kita dari kejahatan nafsu. Nafsu ini dahsyat, ya Allah. Nafsu adalah musuh paling besar. Musuh paling besar ini nafsu, bukan syaitan. Nah Rasulullah perintahkan kita untuk menjaga, mendidik nafsu kita ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Berkah Ramadan ini bukan main, banyak orang yang hina jadi mulia, yang jauh jadi dekat, yang tidak ketemu jalannya ini. Oh ini jalan hidupku, oh ini pegangan hidupku, oh ini, ketemu semuanya. Harta karun yang besar bisa didapatkan, banyak orang yang dapatkan. Sayang kalau kita tidak dapat. Yang tidak dapat, cepat-cepat dia mengambil segala yang tertinggal daripada kehidupan ini. Nah tanda orang ini dapat karomahnya bulan Ramadan, para ulama berkata mereka di bulan Syawal ini bisa memaafkan orang juga. Bib, acil saya ini Bib, ya Allah, bukan main tingkah lakunya. Dialah yang menjatuhkan saya. Dialah yang menjadikan nasib saya miskin, hancur, hina. Dialah yang menjadikan saya ini terpuruk. Dialah yang memfitnah saya. Ya Habib, saudara saya ini bukan main tingkah lakunya. Ya Habib, tetangga saya ini tingkah lakunya, mulutnya, dialah yang begini, begitu, macam-macam. Nggak bisa saya mau memaafkan dan melupakannya. Bohong kalau saya bisa melupakannya. Mungkin untuk dilupakan nggak bisa. Tapi jadi ilmu bahwa inilah mainan, inilah kehidupan yang penuh main. Allah sudah bilang ini hidup ujian. Bagaimanapun kita akan ketemu dengan ujian. Kalau misalnya Allah bilang seorang hamba ini lari ke hutan supaya tidak dapat ujian, Allah akan kirim satu makhluk untuk mengujinya. Jadi pasti ketemu. Mau itu tetangga, mau itu saudara, mau itu keluarga, pasti kita akan ketemu dengan ujian. Jadi ketika kita ketemu, kita langsung sadar benar bahwa inilah kehidupan.
pasti kita menemuinya. Jangan kita marah, jangan kita kotori hati kita. Boleh kita marah dengan sesuatu yang tidak baik, tapi untuk masuk ke hati dan mengotori hati kita tidak. Maka dari itu Rasulullah pernah menyifatkan satu orang, ala tuhibbuna ka'abi Dhamdam, kata Rasulullah. Apakah kalian kepingin kalian ini seperti Abi Dhamdam? Ya Rasulullah, wa man Abi Dhamdam ya Rasulullah? Siapa ini Abu Dhamdam ya Rasulullah? Abu Dhamdam ini adalah seseorang yang setiap pagi dia bangun di pagi hari. Dan tidaklah dia bangun di pagi hari kecuali dia mendoakan dan berdoa, Allahumma inni tasaddaqtu bihurmati. Ya Allah, sesungguhnya aku bersedekah dengan kehormatan, kemuliaan irdi, kemuliaanku dengan untuk antaghfira man dhalamani, untuk kau ampunkan dosa orang-orang yang mendolimiku. Ya Allah, ampunkanlah dosa dengan kehormatanku, ampunkanlah dosa orang-orang yang menzolimi aku. Inilah tingkah lakunya Abu Dhamdam. Dan Rasulullah dulu pernah juga bersabda, wahai sahabatku, kenapa sebentar lagi penduduk surga mau datang ke tempat kita ini? Ya Rasulullah, penduduk surga, iya, anak muda dan dia penduduk surga mau datang ke tempat itu ya Rasulullah. Penasaran sahabat, siapa ini orang yang akan tinggal, yang punya istana di surga? Bukan main orang kalau sudah dibilang Rasulullah ini bakal punya istana di surga, tinggal di surga. Sahabat, nah tahu ya, anak muda biasa saja. Sehingga Ali mendekati, wahai sahabat Rasulullah, kenapa? Apa yang kau amalkan? Kenapa wahai Ali kau menanyakan amalanku? Dari tadi Nabi Muhammad memuji kau dengan aku. Dan Rasulullah katakan engkau ini penduduk surga. Senangnya. Aku ini tidak beramal seperti kalian. Kalian lebih banyak wahai Ali. Salat kalian lebih, ibadah kalian lebih. Tapi satu saja amalan yang memang aku dawamkan dan yang aku sadar bahwa aku tidak pernah melepaskan amalan ini. Apa itu? Aku ini wahai Ali tidak pernah tidur kecuali aku berdoa meminta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa orang-orang yang mendolimi aku, orang-orang yang tidak berbuat baik denganku. Itu saja. Ya Allah, ternyata dari situlah pintu pertolongan surga derajatnya naik terus. Gara-gara apa? Ada yang nyakit-nyakitin hati. Itulah, jangan kita sakit. Kita tahu ini ujian bisa ngangkat derajat kita. Oh acil saya, oh suami saya, oh istri saya, oh saudara saya. Sudah sabar. Inilah yang ngangkat derajat kita. Memang ada sesuatu yang memang sudah dititipkan. Percuma kita membuat statement apapun, percuma, tidak ada lain. Memang Allah menunggu kesabaran yang ditunggu sama Allah. Ternyata kesabaran kita yang ditunggu sama Allah, ternyata apa? Kita bisa memaafkan orang-orang ini karena kita tahu ini mainan kehidupan saja, mainan semuanya. Ya Allah, Allah kalau sudah mau ngasih darajat, dikasihnya ujian. Banyak dulu para nabi datang, ya Rabb, Nabi Daud, ya Rabb, kau berikan kedudukan kepada nabi-nabi sebelumku, ya.
Allah bilang Nabi ini dapat kemuliaan, dapat ini setelah diuji. Dan mereka demi mendapatkan kedudukan di sisi Allah, ya Rabb, kalau begitu ya Rabb, ujilah kami. Nah, kita tidak berani pernah minta ujiannya. Itulah kita minta kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang dekat-dekat sama Allah, karena tahu hidup ini bukan untuk meluapkan hawa nafsu kita. Ini hidup bukan untuk ini ada hayalan ini. Untuk itu dah hidup mau mencari ridho Allah. Kalau hidup sudah mau mencari ridho Allah, tidak ada beban ini bukan masalah. Ada ujian di dalam hidup kita, tidak ada jadi ujian lagi. Malah seperti Sayyidah Khadijah, 3 hari saja tidak ada masalah, tidak ada ujian yang dia dapatkan. Langsung berdoa, ya Allah, jangan kau tinggalkan diri Khadijah ini, ya Allah. Karena Allah kalau sayang sama hambanya, kita hamba Allah al-abad asabahum. Kalau Allah sayang sama hambanya, Allah akan beri ujian. Sehari saja tidak ada perujian. Tapi orang-orang begini sudah tidak bisa disihir sama dunia. Kehidupan yang mainan ini tidak bisa menyihir. Benda-benda palsu yang sementara ini tidak bisa menutupi hubungan mereka dengan Allah. Karena mereka sudah memastikan bahwa kami ini hidup mau cari ridho Allah, bukan mau cari harta, bukan mau cari tahta. Dan mereka melihat kehidupan dunia ini sebentar benar. Kayak kita bilang apa, ada orang bilang berapa menit? Ini cuma 2 detik saja. 1 detik itu sebentar benar. Bagaimana kita melihat sesuatu yang sebentar? Inilah hidup. Kalau dibandingkan akhirat, kehidupan kita ini seperti 2 detik saja. Jikalau umur kita 100 tahun itu. Karena disifatkan bahwasanya 1 hari di sana seperti 50.000 tahun di dunia. Nah, dihitung-hitung sama bukuhannya ini sekitar 2 detik aja kita hidup di dunia ini. Diuji semuanya. Nah, ada yang lepas. Nah, orang yang hebat dan beruntung adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh Allah bilang, orang ini sukses. Sungguh orang ini mendapatkan kemenangan ketika dia sudah bisa membersihkan dirinya. Hatinya sudah bersih. Kau sudah maafkan anakmu, sudah ulun maafkan. Kau sudah maafkan saudaramu, sudah saya maafkan dan saya ridhoi. Sudah bereda. Kau sudah maafkan, mungkin pertolongan hajat yang kita harap-harapkan turun. Ternyata kuncinya dari memaafkan ini. Kalau sudah bisa memaafkan orang, dia ini tahun-tahun kemarin belum sanggup kita memaafkan, tahun ini jangan tidak sanggup. Walaupun kita sakit hati dengan orang tersebut, dulu pernah menghina kita, dulu pernah menginjak-injak derajat ibu bapak kita mungkin dan lain-lainnya. Saya tidak mau mendolimi orang karena perintah Nabi Muhammad. Saya tidak mau seperti syaitan, orang masuk neraka gara-gara saya, tidak mau. Itulah Habib Ali Habsyi, daripada jumlah amalan yang mengangkat derajat beliau sampai beliau ini amalannya bukan main. Apa itu? Ibunya tidak pernah meninggalkannya tidur kecuali mengingatkan Habib Ali Habsyi, ya Ali, jangan sampai malam ini kau lewati ada orang yang berdosa dengan engkau belum maafkan. Jangan sampai ada 1 hari pun 1 malam, malu aku dengan Rasulullah. Kalau engkau tidur, kalau ada engkau tidur, ada umatnya Nabi Muhammad berdosa dan dilaknat oleh Allah. Jangan sampai ada yang dapat laknat Allah gara-gara kita. Jangan kita bangga bulan itu ketulahan sama Allah. Malu kita sama Rasulullah.
Kalau kita ngomong begitu, malu sama Nabi Muhammad, malu sama Allah. Senang namanya kita ada orang celaka gara-gara kita, sudahlah. Tapi dendam ini belum mati. Saya belum puas kalau orang itu tidak merasakan sakit seperti dia menyakiti saya. Itu nafsu. Tidak perlu kita jawaban itu. Itu jawaban nafsu. Tidak dibalas, terserahlah. Yang penting hidup kita nyaman. Mau hidup nyaman, tidak usah kita mau balas-balas orang. Tidak ada manfaat. Mukul dibalas mukul, tidak ada manfaat. Tidak ada. Itu kotoran semuanya. Harus kita buang sampah. Mau dapatkan muftika dari Nabi Muhammad, bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik ini, dari segala dendam. Inilah ujian yang kita dapatkan. Kalau kita selamat, terangkat kita dari ujian, naik kelas. Jangan sampai tahun ini masih ada penyakit itu. Mungkin kebahagiaan yang menunggu kita ini lagi nunggu ini. Kalau kita sudah bisa memaafkan, datang itu kebahagiaan. Datang itu masa depan yang penuh dengan keindahan. Bukan cuma itu, surga Allah kasih kalau kita sudah bisa memaafkan orang. Wa an ta'fu aqraba littaqwa. Berilah maaf kepada orang. Itu jalan paling dekat untuk mendapatkan kedudukan menjadi orang yang bertakwa. Ini takwa ini kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Penduduk surga orang-orang yang bertakwa. Mau dapat kedudukan ini, cepat-cepatlah kasih maaf. Tidak usah dipikirkan lagi masalah dulu, masalah ini. Ini kehidupan sebenarnya pemberian Allah semuanya. Kita untung, kita rugi, kita di derajat mana, di kedudukan mana, di atas atau di bawah, itu pemberian Allah, tidak bisa lepas. Cuma diuji kita dari perjalanan, dari sebab-sebab ini saja. Kalau sudah melihat Allah yang menciptakan sebab, cerita sebab ini sudah hilang, sudah. Oh sebab ini, nah sudah, memang sudah takdirnya. Kita jalani saja. Yang penting aku mau menjalani hidup bukan dengan dendam, dengan memberikan maaf terus. Jadikan amalan kita kalau bisa tidak tidur kecuali sudah kirim Fatihah dulu dengan niat Allah mengampunkan dosa muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat dan orang yang mendolimi kita. Ya. Supaya bersih hati kita ini. Kalau sudah mau ingat panas mau membalas, ini nafsu, matikan api itu, langsung dimatikan. Itu api. Buat apa kita pelihara api? Langsung buang saja itu. Kalau sudah bisa membuang, nah bermanfaat ilmu kita. Lain bacaan kita. Itulah ada orang bacaannya banyak, tapi ada orang bacaannya sedikit. Allah bilang yang Allah mau ini dia beluwakum ayyukum ahsanu. Siapa yang paling pintar berbuat baik? Bukan banyaknya, pintar berbuat baik tadi. Dengan apa? Dengan hati bersih, pikiran bersih. Kotoran yang kotor dibuangnya langsung. Ini nafsu ini api ini sepertinya aku panas menjadi ego nafsu, mau dendam, mau membalas. Ini supaya dia tahu nih kedudukanku, supaya dia tahu nih kehebatanku, supaya dia tahu nih ini kekuatanku. Supaya nggak ada manfaat juga, nggak bisa merubah nasib kita. Kita jadi pemaaf saja enak. Ada orang hidupnya cuma memberikan maaf, akhirnya rahmat turun, kekayaan turun, nikmat turun, kebahagiaan dunia dan akhirat datang. Berkat apa? Bisa memberikan maaf. Maafin aja semua orang. Nggak usah kita banyak cerita lagi. Memang ada sesuatu kehidupan kita ini titipan. Gak bisa kita pakai nafsu. Ada yang dititipi penyakit, ada sakit. Ada yang bisa titipannya mendapatkan tetangga yang tidak baik. Ada yang mendapatkan saudara yang tidak baik. Ada yang begini, tapi kalau dia sabar berangkat aja.
terus diangkat. Jangan pernah mikir, oh kapan selesainya, mungkin sampai mati. Anggap aja begitu. Memang ini dunia ujian. Kita lepas dari ujian ini tetap ada ujian juga. Lepas dari ujian ini muncul ujian, dari ujian ini akan berhenti. Selama kita hidup kita dapat uji. Tapi kalau sudah mencari ridho Allah, tidak ada ujian lagi. Melihat ujian ini seperti melihat kedudukan yang tinggi. Tidak ada lagi sakit hati. Maka dari itu berkata para ulama, laugalatil la sulibatil abdal. Kalau kita ngomong aduh, aku takut kedudukan abdal ini dicabut oleh Allah. Ngomong aduh aja tidak berani, sudah Allah kasih baik sudah. Allah, pemberian Allah pasti baik. Ngomong aduh saja tak mau, tak berani, sudah tahu bahwa Allah ini tidak sembarangan memberikan sesuatu. Marilah kita jalani hidup ini dengan mencari ridho Allah dan melepaskan segala kotoran-kotoran, kuku-kuku nafsu yang mencengkeram pikiran kita dan hati kita. Harus kita lepaskan dari badan kita sehingga dia tidak bisa mencengkeram kita lagi. Kita sudah dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kita bahagia karena kita bersama Allah, bukan karena harta dan tahta. Semua itu akan menjadikan kita risau dan bingung terus. Ketemunya nanti bingung lagi, ketemunya kesana. Tapi orang yang sudah mendekati Allah, mencari ridho Allah hidupnya, mereka puas terus, apapun yang mereka dapatkan puas. Orang kalau sudah mencari ridho Allah, antara dua mereka hidup. Yang sering dipikirkan orangnya apa? Miskin sama kaya. Ya Allah, kalau Kau berikan aku kekayaan, jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Dan ya Allah, untung tak? Untung jadi orang kaya yang bersyukur. Untung, tapi kalau sudah jadi orang kaya tidak bersyukur, bala, musibah terus. Ketakutan sana sini. Punya harta tapi ketakutan. Dan yang kedua, jadi orang miskin. Ya apa jadi orang miskin ya Allah. Tapi jadikan kami orang miskin yang sabar. Kalau jadi orang miskin yang tidak sabar, musibah. Ngomel terus. Waduh, kenapa begini, kenapa. Tapi kalau jadi orang miskin yang sabar, melihat keberkahan, melihat rahmat, ya Allah, nyaman miskin ini ternyata gara-gara sabar. Ini dua nikmat yang Allah berikan untuk penduduk dunia yang dahsyat benar. Antara miskin sama kekayaan ini. Kalau orang kaya ini kalau dia sudah bersyukur, sama miskin kalau dia sama aja. Jadi jangan kita harus kaya, ada miskin malah lebih hebat lagi ini. Mengalahkan orang kaya kenikmatannya. Inilah dunia mainan, dunia ujian yang sebentar, cuma 2 detik kita hidup di dunia ini. Jangan terlalu bersemangat untuk kehidupan dunia ini. Berjuanglah untuk kehidupan dunia. Hiduplah, tapi jangan kita cintai, jangan kita jadikan tujuan, karena tempat tinggal kita akhirat. Tujuan kita akhirat, tujuan kita mencari ridho Allah. Tidak ada yang luput di dunia ini ya. Tidak apa-apa. Ada ini, tidak begini, tidak begini. Luput jikalau kita tidak kenal sama akhirat. Luput kalau kita tidak bisa kenal sama sabar. Luput kalau kita tidak bisa memaafkan orang. Itu sesuatu yang luput, sesuatu yang hilang. Dan ada yang barang yang hilang dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan sisa umur kita ini penuh dengan petunjuk dari Allah. Kita dapat hidayah, dapat bimbingan, dapat petunjuk. Terus Allah antarkan kita sampai ke surga ya Allah, di tempat yang tidak ada masalah lagi, tidak ada ujian lagi, di tempat yang penuh nikmat, di tempat yang manusia qalu salaman salama, semuanya mengatakan dan berbicara selamat selamat selamat. Allahumma hadina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak. Ya Allah, peliharalah kami, peliharalah anak istri kami, keluarga kami, orang tua kami,
saudara kami, angkatlah segala bala yang menimpa kehidupan kami, segala kesusahan, segala kesulitan. Jadikan karamah dan keberkahan bulan Ramadan kami dapatkan di hari-hari kami setelah ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang penuh barakah untuk kami, tahun yang penuh rahmat untuk kami, penuh pertolongan-Mu, penuh kasih sayang-Mu, tahun yang kami bisa khusyuk, bisa hudur, bisa ikhlas, bisa tawakal, bisa memberikan maaf, bisa melakukan perintah-perintah-Mu, bisa membersihkan hati kami dari segala kotoran, dan kami merasakan benar kenikmatan bersihnya hati, ya Allah. Seperti Engkau berikan kami istana yang sangat besar, ya Allah, rasakanlah lezatnya nikmat segala perintah yang Kau perintahkan kepada diri kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.